Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Siapa yang mau mimpin doanya hari ini? Ya, Bu. Oke, silakan maju ke depannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, kembali Fadel. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan mengabsen yang Ibu panggil namanya, angkat tangannya ya. Ya, Bu. Airin, Hadir, Bu. Afril, Hadir, Bu. Azara, Hadir, Bu. Delmawan. Oh, Alfa. Dari kapan Alfanya? Baru Hari ini ya. Amrin, Hadir, Bu. Putra, Izin, Bu. Haikal, Hadir, Bu. Muhammad Fajri, Hadir, Bu. Audrey. Hadir, Bu. Oke. Sudah semuanya. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai materinya, Ibu akan menunjukkan dulu tujuan layanan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik atau konseli mampu mengetahui pengertian bentuk, jenis, dan dampak dari penyimpangan sosial. Dua, peserta didik atau konseli dapat mengatasi penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Bisa? Berdiri semuanya, silakan. Oke, guys. Tangan kiri Mempunyai jari, direncanakan di depan kita tergelangan. Mendepan dihentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Tangan kita bentukkan, angkat dua hai teman, terkiri dengan tegak, balikan serentak, balikan serentak. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya materinya kita adalah penyimpangan sosial. Nih, ada yang tahu penyimpangan sosial? Tidak. Tahu ya? Oke, ini penyimpangan sosialnya. Sebelum Ibu memulai materinya, ada video nih yang harus kalian perhatikan ya mengenai penyimpangan sosial. Ibu tunjukkan dulu videonya. Apa itu penyimpangan sosial? Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak terlepas dari sosialisasi. Dalam bersosialisasi juga terdapat aturan atau norma yang berlaku. Jika seseorang atau suatu kelompok bertindak di luar norma dan menyebabkan kegaduhan serta kerugian bagi pihak lain, itu berarti telah melakukan penyimpangan sosial. Menurut KBBI, penyimpangan sosial merupakan suatu tingkah laku, perbuatan, maupun tanggapan individu kepada kelompok atau lingkungan masyarakat yang bertentangan dengan norma dan juga hukum yang berlaku di lingkungan tersebut.
Dapat kita simpulkan, penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan yang enggak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Bagaimana mengenai videonya? Ada yang masih belum paham? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Nih, Ibu langsung lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tahukah Anda penyimpangan sosial di kalangan remaja? Nih, ada gambar-gambarnya nih. Ada yang berkelahi, ada yang membuli, sampai ada yang pukul apa ini? Mobil. Oh, ada ini. Ini termasuk dalam penyimpangan, ya. Terus selanjutnya, faktor penyebab penyimpangan. Nah, di sini ada dua, yang subjektif dan objektif. Subjektif ini adalah faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri, sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, ini dari dirinya kalian, diri kita sendiri. Dari sejak lahir, itu wataknya kalian sudah ada, ya, sifat bawaan. Oke, yang kedua, objektif. Faktor yang berasal dari luar lingkungan. Misalnya, keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak tidak serasi. Nih, dari luar, bukan hanya dari orang tua dan anak, tapi melainkan juga dari luar itu, di luar dengan teman-teman, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, tetangga, bahkan ke keluarga, ya. Objektif itu faktor penyebabnya. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Ibu lanjutkan Contoh penyimpangan sosial, yaitu pertama, tawuran atau perkelahian antar pelajar. Tadi sudah sesuai dengan gambar di depan ya, ya kan? Tawuran, perkelahian. Oke, kedua, penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual ini biasanya itu kita dilecehkan. Biasanya juga kita perempuan, kita berpakaian itu tolong jangan terlalu seksi, terbuka. Itu akan mengandung orang lain yang ganggu, ya. Baru yang ketiga, ini penyalahgunaan narkotika dan minuman keras. Yang keempat itu membuli. Nah, di sini pasti banyak lagi namanya membuli teman, ya. Itu tidak boleh. Dalam peraturan juga kita tidak boleh mengganggu teman, membuli, bahkan anak-anak yang diam saja kalian ganggu. Banyak kan di sini kan? Ada di sini pernah dibully dengan teman? Ada? Ada. Siapa? Kamu dibully bagaimana? Diganggu? Dihina-hina? Iya? Iya, dihina-hina. Dihina itu biasanya menghina, apalagi menghina nama orang tua. Biasanya itu sering terjadi. Ih bapak ini namanya ini, nama mamanya ini, itu yang tidak boleh. Oke, selanjutnya langkah-langkah pencegahan terjadinya penyimpangan sosial. Ada 4 menurutnya Ibu ya. 1, yang pertama itu meningkatkan kerukunan antar warga sekolah. Oke, yang kedua membiasakan perilaku disiplin. Nah, yang ketiga mengembangkan kegiatan positif seperti eskul, kegiatan eskul, ya. Itu ke masjid, sholat di masjid, mengaji, kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, yang keempat meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan dan warga sekolah. Nah, ini kita harus pintar-pintar namanya memilih teman. Dari sini sudah ada yang paham? Paham. Apa yang Ibu kasih materi semoga diterima dengan baik ya. Nah, kalau paham, ada tugas nih LKPD yang perlu kalian kerjakan. Ibu bagi ya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nih, bagi ya. Nih, dibagi ya.
Nih, kerjakan masing-masing ya. Soal pertama, sebutkan 3 perilaku penyimpangan sosial yang pernah kalian alamin dan berikan alasan mengapa melakukan penyimpangan sosial tersebut. Kedua, apakah dampak dari perilaku penyimpangan sosial yang sudah pernah kalian alamin? Dari 3 ini, bikin dampaknya apa yang pernah kalian rasakan setelah melakukan penyimpangan tersebut. Ya kan, masing-masing. Ibu kasih waktu 30. Apa? Bagaimana, Audrey? Oh, dampak. Di sini Ibu jelaskan ya sedikit ya dampaknya. Dampak ini sanksi yang pernah kalian alamin. Jika kalian melakukan penyimpangan, sanksi. Ya, biasanya kan kalian melakukan penyimpangan ini, sanksinya saya dapatkan ini, dapat marah dari orang tua. Itu namanya dampaknya, sanksi yang kalian hadapin ya. Oke, paham Audrey? Yang lainnya juga paham? Paham. Kerjakan ya. Ada yang kurang mengerti lagi? Sudah? Oh. Fajri bagaimana? Indri, ada yang belum paham nak? Sudah paham. Ada yang belum paham nak? Sudah ya. Kerjakan baik-baik, ingat-ingat kembali apa sih permasalahan apa yang sudah saya lakukan ya, penyimpangan apa yang pernah saya lakukan ya. Ini penyimpangannya bukan hanya dari sekolah ya, di luar sekolah juga. Mungkin waktu pernah di SD, mungkin di dalam rumah, dalam keluarga, di luar lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah pun silakan ya. Jangan berpatokan di sekolah saja ya Bu. Coba Ibu lihat, coba makanya Ibu lihat dulu. Oh iya, diperbaikin kalau yang salah dia masuk diperbaikin ya. Ibu lihat, baca. Oke, 3 ya. Itu baru 2, jadi 1 lagi. Mana Pak? Apa? Ibu lihat dulu. Nih, yang ketiganya mana ini? Dampaknya. Yang ketiga. Oke. Ini kan oke, sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kelompok kedua. Oh, ini siapa? Haikal ya? Maju. Kelompok 2 siapa? Oke. Oke, Fajri. Berkelahi dengan teman karena tidak terima disebut nama orang tua. Wah, berkelahi nih. Oke, dampaknya? Menghadap guru BK dan diberitahu orang tua. Oh, jadi berkelahinya di sekolah ya? Oh, iya. Oke, makasih Fajri. Tepuk tangan dulu. Oke, yang selanjutnya kelompok ketiga. Oke, kelompok ketiga siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah buang
ngomong sama guru saya di kelas karena dan saya bilang kalau saya lupa PR mapelnya. Dan saya belum selesai karena lupa mengerjakannya. Oke, dampaknya. Setelah tidak lagi dipercayai oleh guru. Oke, terima kasih April, tepuk tangan. Nah, oke, yang selanjutnya. Oke. Mencuri, alasannya diajak sama teman, dampaknya membuat nama baik orang tua jatuh. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Haikal. Nah, dia sudah pernah mencuri. Nah, mencuri diajak teman kah? Iya, Bu. Mencuri diajak teman. Dampaknya itu akan bikin malu orang tua. Karena apa? Pasti orang menilai, oh cara didiknya orang tua tidak baik karena sampai mencuri, ya. Yang disalahkan pasti orang tua, cara didiknya. Oh, orang tua kurang perhatian. Seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Saya perhatikan sudah tahu apa itu penyimpangan, apa itu perilaku penyimpangan, bagaimana dampaknya yang pernah kalian hadapin di kehidupan kalian ya. Selanjutnya, siapa yang mau refleksi? Oke, dari materi kita hari ini ya, refleksinya. Sebutkan hari ini. Pada hari ini saya belajar tentang penyimpangan sosial. Materi ini sangat bagus dicontohi untuk para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Nuraini. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sekali lagi Ibu mau ini apa sih namanya? Menjelaskan sedikit penyimpangan sosial ya. Anak-anakku sekalian, kalau bisa tidak bosan-bosan Ibu menjelaskan kalau bersikap baik, perilaku maupun di luar maupun di lingkungan sekolah, dan jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Oke, kan dalam penyimpangan ini ada macam-macam penyimpangan ya, ada beberapa macam-macam yang tadi Ibu jelaskan. Setidaknya kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya di sini bisa toh membedakan? Bisa. Hal yang baik seperti apa, hal yang buruk itu seperti apa. Nah, anak-anak, saya berharap lagi sikap perilaku dijaga, maupun itu dengan ibu, dengan guru mata pelajaran, bahkan wali kelasnya kalian dijaga. Siapa yang tua di sekolah ini itu bersikap sopan. Di sekolahnya kita ini kan ada namanya tata tertib ya. Ya Bu, tata tertib itu sudah peraturan yang ditertibkan di sekolah. Jadi itu harus dijaga. Nama baik sekolah itu penting ya. Jangan karena satu kesalahan nama baik sekolah itu tercoreng. Itu yang tidak baik ya. Anak-anakku, sekali lagi Ibu mau bilang, adab itu tolong dijaga ya. Adab itu tolong dijaga. Bisa? Bisa semuanya ini? Bisa. Alhamdulillah bisa. Oke, perwakilan terkelompok kumpulkan tugasnya ya. Kumpulkan tugasnya. Sini. Oke, ini sudah semuanya. Nama, kelas, itu sudah semuanya? Sudah ya. Makasih ya. Ya.
Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai di penghujung materi kita ya. Materi kita selanjutnya itu adalah motivasi belajar. Ya, jadi mulai sekarang minggu ke depan kita ketemu sudah tahu. Dari sekarang itu di share, cari di Google, di YouTube, di TikTok apa itu motivasi belajar, seperti apa itu motivasi belajar ya. Jadi di saat minggu depan pelajaran berlangsung kalian sudah paham. Jadi ibu hanya menambah-nambah lagi. Ya, bisa ya. Apa selanjutnya materinya? Motivasi belajar. Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, selanjutnya kita berdoa ya. Berdoa, siapa yang mau pimpin doa? Bu. Oke, Fadel, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Fadel. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak ya atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama.